Literasi dan Kreasi. Halo para siswa, selamat berjumpa dengan saya Ibu Nina Irnawati, dan hari ini kita akan berbincang-bincang tentang kurikulum. Nah, di hadapan kita telah hadir bersama-sama kita semua, yaitu Bapak Heri Suherlan SSI. Bapak itu SSI, Pak Heri, silahkan sapa anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak semuanya. Ya, tentu saja kami mengucapkan selamat datang dan selamat kalian telah diterima di sekolah kita, kampus tercinta SMA Negeri 4 Cimahi. Alhamdulillah pada hari ini kita tentu semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan kalian mempunyai semangat yang hebat dalam mempersiapkan proses kegiatan belajar mengajar di semester baru, itu semester 1 ya. Baik, kita akan membicarakan tentang apa ya Pak Heri hari ini? Tentang kurikulum. Oh iya, yang berlaku di SMA 4 iya, dari kelas 1 sampai kelas 10 sampai kelas 12. Iya, betul. Tentu kan di antara kalian agak bertanya-tanya apa itu kurikulum. Nanti akan dijelaskan secara umum apa itu kurikulum, karena kurikulum itu adalah bagian terpenting dalam kehidupan kita berada di lingkungan sekolah. Nah, untuk itu coba Pak Heri agar para siswa kita yang sekarang sedang memperhatikan podcast kita hari ini ya agak paham ya. Mereka itu ingin bertanya-tanya secara umum apa sih Pak kurikulum itu? Mangga silakan Pak Heri. Ya, terima kasih Bu Nina ya. Anak-anak semuanya, kurikulum itu ada suatu pedoman pengajaran yang diantaranya berisi tentang silabus dan RPP. Jadi semua pedoman pengajaran itu sudah tercantum ya, sudah ada di dalam kurikulum termasuk kita. Kurikulum kita sekarang itu kurikulum 2013 ya. 2013 karena kurikulum itu selalu berubah sesuai dengan perubahan perkembangan ilmu, perkembangan teknologi, karena mungkin perkembangan kita sekarang sudah makin maju, maka pemerintah meluncurkanlah kurikulum baru pengganti dari kurikulum sebelumnya tahun 2006, yaitu kurikulum tahun 2013. Ya, betul. Ya, di mana di kurikulum 2013 itu ada sedikit perbedaan lah, ya, ada sedikit perubahan dari kurikulum 2006. Nah, di antaranya tentang mata pelajaran. Ya, di kurikulum 2013 itu ada mata pelajaran wajib, ada mata pelajaran peminatan, ya, dan ada mata pelajaran lintas minat. Ya, ditambah mulok gitu ya. Ya, mulok mah biasanya di kurikulum sebelum juga ada. Ya, betul. Itu. Nah, kemudian ini Pak ya, setelah kita agak paham sedikit tentang kurikulum itu sendiri ya, kalau di sekolah itu sendiri garapannya apa sih Bapak selaku Wakasek kurikulum yang berkaitan dengan proses KBM tersebut? Ya, betul. Pada umumnya yang pertama tugas kurikulum itu membagi penugasan para pelajar, kemudian membuat penjadwalan, kemudian setelah membuat penjadwalan mengawasi keberjalanan proses pembelajaran, kemudian mengumpulkan atau merekap nilai-nilai yang diberikan oleh guru. Yang selanjutnya ya terakhir pembagian rapor. Ya. Nah, jadi jelas ya para siswa sekalian, secara umum itu adalah bidang garapan dari kurikulum. Nah, sekarang karena anak-anak kita ini baru masuk di jenjang tingkat SMA, kalau KBM di sekolah kita ini Pak ya, di SMA Negeri 4 Cimahi, itu bagaimana sih Pak sistem atau alurnya yang mengacu tadi pada kurikulum 2013? Nah, di sini anak-anak, sekarang pada saat ini kita berada pada kondisi darurat, kondisi tidak normal. Ya, betul. Ya, ketika kondisi normal terjadi, ketika kondisi normal sebelum adanya pandemi ini, kita belajar dengan struktur kurikulum 45 jam. 45 jam. Itu maksudnya bagaimana? Maksudnya begini,
Struktur 45 jam itu seluruh jumlah mata pelajaran yang harus kalian tempuh itu sebanyak 45 jam dalam satu minggu. Ya. Jadi pembagiannya itu kalau di kelas 10 itu ada 16 mata pelajaran itu karena ditambah dengan mulok. Kemudian ada lintas minat bahasa Jerman. Yang kita ambil lintas minat bahasa Jermannya. Untuk kelas 11 dan kelas 12 itu sebanyak 14 mata pelajaran. Ya, 14 mata pelajaran. Jadi semuanya dalam satu minggu itu kita belajar selama 45 jam. Kalau kondisinya normal. Nah, sekarang ketika kondisi pandemi mulai bergeser. Aturannya juga bergeser. Ada surat edaran dari Kemendikbudristek sekarang ya, tapi waktu itu masih Kemendikbud. Itu hampir berlaku 3 semester dengan yang sekarang ya. Sampai baru 3 semester pada awalnya ada surat edaran bahwa untuk kurikulum ada sedikit pergeseran karena bentuknya di pandemi. Berarti yang pertama tidak ada penuntasan kurikulum. Ya, tidak ada penuntasan kurikulum, artinya ketika di normal itu kita harus menyelesaikan satu sekian KD, sekarang itu sedikit ada kelonggaran. Sebentar Pak Heri, mahasiswa, tadi Pak Heri menyebutkan KD. KD itu bukan nama artis loh. KD itu adalah kompetensi dasar. Jadi kemampuan dasar kalian itu harus dicapai dalam satu semester itu berapa banyak? Maka dilanjutkan. Nah, ketika kita melakukan pembelajaran, kita pun di sini lebih ke daring ya. Iya betul. Ya, kita belajar dalam jaringan. Iya, Kita betul. belajar dalam jaringan sehingga waktunya terbatas. Ya betul. Ya, komunikasinya juga terbatas. Sehingga di sini Bapak sebagai warga kurikulum itu sangat berharap respon dari peserta ini, artinya tanggung jawab kalian. Karena begini, karena di kita itu tidak ada bentuk penuntasan, tidak ada kewajiban untuk menuntaskan tagihan kurikulum. Berarti dari anak sendiri harus aktif, harus kreatif. Kalau itu tidak terjadi, ya mungkin tidak akan mencapai maksimum. Terutama dalam pemberian nilai ya Pak ya. Pemberian nilai, pemberian tugas. Jadi kalian harus aktif lah, jangan kalian belajar dulu. Karena komunikasi kita terbatas dari itu satu arah. Artinya ketika kamu mendapatkan masalah, ketika kamu mendapatkan pertanyaan, harus siap untuk bertanya. Jangan ragu-ragu ya. Melalui melalui jalur pribadi ke gurunya. Itu jadi gitu ya para siswa. Jadi kalau misalnya kalian bingung nih menjawab bertanya, wah aku tidak bisa menyelesaikan nih tugas-tugas ini. Kamu tanya ke teman kamu. Ternyata teman kamu tidak mengakomodir, langsung saja ke guru yang bersangkutan. Dan insya Allah guru-guru di Semangat kan hebat-hebat. Mereka pasti responsibel dan pasti memberikan respon yang baik untuk kalian. Ya itu sudah cukup jelas ya Pak Heri bagaimana alur pembelajaran di sekolah kita. Nah sekarang ini yang bagian yang sangat penting juga tentang penilaian. Coba kalian selama belajar mau dinilai tidak? Oh tentu mau kan? Kalau memang mau, kita tanyakan lagi coba ke Pak Heri. Seperti apakah proses penilaian di sekolah kita Pak ya dengan mengacu pada kurikulum 2013? Terutama di masa pandemi ini betul ya. Di masa darurat. Betul. Nah, begini anak-anak, untuk penilaian di dalam kurikulum 2013 itu ada 4 penilaian. 4 penilaian yaitu pertama kognitif, kedua psikomotor atau keterampilan kognitif pengetahuan, psikomotor keterampilan, sikap dan budi pekerti. Ya. Nah, yang pertama yang harus kalian capai itu masalah sikap dan budi pekerti. Karena sikap dan budi pekerti itu harus mempunyai nilai minimal B. Nah, dari mana kita mencapai nilai sikap dan budi pekerti? Yang pertama, tolong sikap kamu dalam mengerjakan tugas-tugas dari masing-masing mata pelajaran. Betul. Yang kedua, bagaimana kamu aktif di dalam mengikuti pelajaran. Betul. Karena di tahun lalu ada anak-anak yang sama sekali tidak merespon.
maaf ya. Ada guru yang menyapa setiap pagi, halo, selamat pagi anak-anak, assalamualaikum. Dari sekian jumlah para siswa, ada yang menjawab, waalaikumsalam. Itu sudah sikap juga ya Pak Eri. Betul. Ada yang sama sekali, kalau di WA kan suka kelihatan ya Pak Eri, oh, siapa yang baca, siapa yang tidak. Iya. Guru di SMA 4, karena saya ibu bilang keren, kadang melihat anak-anak yang membaca saja sudah mendapat nilai. Ya, itu kan hebat ya Pak Eri ya. Ya, itu ya anak-anak betul kata Bu Nina tadi. Awal itu dari sikap. Iya, betul. Awal dari sikap dengan budi pekerti, kesopanan, etika, segala macam ya. Artinya dengan awal sikap ini maka kalian akan mengikuti masalah kognitif dengan keterampilannya. Ya, akan mudah ya. Akan mudah. Ya, karena begini, pertama karena kita sekarang itu tidak dituntut ketuntasan. Iya, betul. Artinya materi apapun yang diberikan minimal materinya aja dulu tuntas gitu loh. Iya, betul. Kamu mengerjakan tugas dari semuanya, ya. Karena penilaian itu ada beberapa, ada evaluasi. Iya. Nanti evaluasi mungkin guru pengajar itu memberikan evaluasi dalam bentuk Google Form. Iya, betul. Dalam bentuk tes ya, tentunya ya. Dalam bentuk Google Form, tesnya tugas juga sama. Tugas ya. Bisa dalam GF, bisa CGF gitu ya. Mungkin nanti Bu Nina akan memberikan bentuk tugas yang lain ya, ke guru-guru arahannya seperti apa bentuk tugas yang diberikan ke anak-anak tersebut ya. Nah, yang kedua penilaian itu bisa melalui portofolio. Iya. Jadi penilaian itu melalui evaluasi, melalui portofolio. Iya, penugasan. Penugasan dari tugas apa aja yang sudah kamu atau proyek. Aktivitas apa proyek. Ya, nah, betul, mungkin bisa. Nanti mungkin ada guru yang membuat PJBL ya, PBL ya. Itu mungkin kamu bisa berkolaborasi dengan teman kalian untuk mengerjakan tugas proyek. Menuntaskan sebuah proyek sehingga menyelesaikan hasil yang biasanya waktunya juga sudah diukur ya Pak ya, tidak bisa misalnya hanya 1 hari, nggak bisa, biasanya beberapa kali pertemuan. Oke. Nah, sebentar Bu Nina sedikit ya. Masih ada yang keterampilan ya Pak Eri? Ya, karena keterampilan di sini, keterampilan itu adalah dasarnya kognitifnya. Kalau pengetahuan kamu sudah mampu, baik, mampu dengan baik, maka kamu bisa menerapkan kemampuan pengetahuan ini di dalam bentuk keterampilan atau dalam bentuk prakteknya. Nah, makanya muncullah untuk yang terbaru itu tentang AKM. Oh iya, Asesmen kompetensi minimum yang digulirkan oleh pemerintah. Memang anak-anak tidak semuanya akan evaluasi ini, akan dipilih. Tetapi ingat sekali lagi ini, bahwa pemilihan anak-anak secara acak akan menentukan kualitas sekolah. Nah, jadi gitu anak-anak. Pak, dari mana kualitas sekolah itu pengaruhnya untuk kami. Nah, ketika kualitas kita bagus, penilaian kita baik, maka indeks kuota penerimaan di SBMPTN akan bahkan tadi Pak Eri sedikit menyinggung Pak, untuk melanjutkan ke perguruan tinggi dengan melalui tes dengan nilai rapot nanti akan secara khusus akan dijelaskan lagi ya. Baik, tadi Pak Heri juga sudah menggambarkan bagaimana sih pembelajaran secara daring. Kita rasa tidak usah dijelaskan lagi ya Pak Heri kalau daring itu. Nah, sekarang yang terpenting, kalian bosan nggak di rumah? Tentu kan, Ibu bosan, Pak Heri juga bosan. Bahkan kalian harus tahu, Pak Heri itu nyaris setiap hari ke sekolah. Mungkin teman-teman termasuk kameramen kita nih yang di sini juga, mereka itu di rumah boring. Akhirnya apa? Mereka juga setiap hari di rumah. Nah, sehingga pernah mungkin kalian mendengar adanya wacana bahwa akan diadakan ataupun akan diselenggarakan PTM. Nah, apa itu PTM? Nanti Pak Heri akan menjelaskan seperti apa wacana atau skenario sekolah kita seandainya ada PTM. Jelaskan juga ya Pak Heri, apa sih PTM itu ya? Oke, silakan. Anak-anak, PTM itu singkatan dari pembelajaran tatap muka. Ya, tapi selama pandemi ini tetap pembelajaran tatap mukanya terbatas. Iya, betul. Nah, dari Kemendikristek itu sudah ada edarannya. Ya, mungkin karena dilihat dari kondisi sekarang, dari Kemendikristek itu diharapkan TPM itu hanya dilaksanakan dalam 2 hari dalam seminggu. Nah, itu skenario pertama ya. Skenario pertama itu dari apa?
dari kementeriannya. Ya, Ya. betul. Yang pertama itu dua hari dalam seminggu dan 2 jam dalam sehari. Nah, kalau ini harus dilakukan seperti ini, maka mungkin sekolah akan mengutamakan mata pelajaran peminatan dan wajib yang nantinya diteskan di UTBK. Iya, betul. Ya, itu. Sebentar, Pak Heri. Ini para siswa agak bingung, Pak, UTBK itu apa? Sedikit Pak, UTBK ya. UTBK itu ujian masuk perguruan tinggi. Ya. Nah, ini di sini mungkin yang menjadi masalah kita itu perguruan tinggi itu tidak mau tahu. Kita belajar seperti apa di sekolah itu. Yang penting kalian mampu nggak untuk menembus tesnya gitu ya. Makanya kita bersaing lagi dengan sekolah-sekolah yang memang mereka juga mempunyai jurus-jurus tertentu di dalam daring ini ya. Bagaimana caranya? Makanya dari kelas 1 lah. Mulai dari sekarang tolong kalian ancang-ancang karena persaingan kamu berat. Nah, jadi jelas ya para siswa sekalian yang sangat Ibu cintai bahwa bisa apa sih 2 jam? Why not? Ya 2 jam tetap kalian jalani sebagai sesuatu yang berbeda ya. Dulu kan kita di sekolah bisa berjam-jam, bahkan kita waktu itu pernah pulang jam 4 ya. Sekarang coba nikmatin 2 jam itu sesuatu yang sangat indah bagi kalian setelah kurang lebih 3 semester ya. Mereka ada di rumah, termasuk guru-gurunya juga, termasuk orang tua kalian juga banyak yang kesel juga ya lihat kalian yang ogah-ogahan belajarnya. Mohon maaf Pak Heri, mereka juga banyak yang main game. Tapi enggak loh, pas yang ini Ibu percaya ya, kalian hebat ya. Nah itu yang skenario pertama. Oke, sekarang skenario kedua itu mungkin ketika pandemi ini sudah sedikit melonggar. Iya betul. Makanya tolong prokes dari kesehatan 5 yang itu betul, harus kalian jaga supaya pandemi ini terus melonggar. Betul. Tetapi mungkin pemerintah juga tidak akan melepas langsung normal begitu saja. Benar. Ya, makanya skenario kedua itu kemungkinan kita belajar 5 hari dalam 1 minggu. Alhamdulillah sih kan. Ya, nanti 5 hari dalam 1 minggu, 1 harinya cuma 3 jam. Paling sampai itu dikira lagi loh. 3 jam. Nah, dengan seperti ini kita akan membuatlah sistemnya lebih mendekati ke sistem normal. Iya betul. Ya, misalkan sekarang semua mata pelajaran betul akan terakomodir betul. Misalkan begini, karena masih pandemi, masih darurat, kita membatasi jumlah siswa ada kelas. Social distancingnya bisa terjaga ya. Betul. Jadi kemungkinan kalau yang 3 jam sehari ini dan 5 hari dalam seminggu itu sekolah akan membatasi kehadiran kalian itu dalam jumlah 50% para siswa yang jadi kalian itu nanti misalkan nomor absen 1 sampai 18 di minggu pertama yang belajar di sekolah, yang 19 sampai 36-nya ada di rumah gitu. Jadi tetap ya Pak ya, pembelajaran itu masih mix antara tatap muka dengan online. Itu istilahnya sekarang itu blended learning. Untuk anak-anak untuk guru ya blended teaching. Campuran antara dari belajar Jadi coba anak-anakku sekalian yang Ibu cintai, kalian coba cari referensinya. Apa sih blended learning dan apa itu blended teaching? Kita akan cari juga referensinya. Mudah-mudahan ya Pak Heri, pandemi ini memang katanya di saat sekarang memang sudah mengalami masa-masa puncaknya ya. Mudah-mudahan ini adalah akhir dari wabah yang terjadi di negara kita ini yang baru. Tapi tentu saja kami berharap kalian tetap semangat dalam belajar karena masa depan kamu masih banyak sekali. Dan tentu saja guru-guru sangat mensupport kalian supaya kalian tetap dapat meraih prestasi dengan baik. Nah itu saja obrolan kita hari ini ya. Sampai berjumpa di podcast kita berikutnya. Kemudian jangan sungkan-sungkan kalian nanti bertanya siapa saya Bu Nina dan ini adalah Pak Heri. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam prestasi, salam kreasi. Semangat, tetap belajar dengan baik.